Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang teori pendapatan. Nama saya Jacqueline, saya akan memulai presentasi ini dengan definisi dari pendapatan. Nah, ada beberapa karakteristik yang membangun pengertian dari sebuah pendapatan. Ada 9 karakteristik. Yang pertama yaitu aliran masuk atau kenaikan aset. Yang kedua, kegiatan operasi utama secara terus-menerus. Yang ketiga, kegiatan operasi dan non-operasi. Yang keempat, pelunasan atau pengurangan kewajiban. Yang kelima ada suatu entitas. Yang keenam ada produk perusahaan. Kemudian yang ketujuh ada pertukaran produk. Yang kedelapan ada menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk. Kemudian yang terakhir ada mengakibatkan kenaikan ekuitas. Untuk ciri-ciri yang pertama, aliran masuk atau kenaikan aset. Nah, pendapatan itu timbul ketika aset kita meningkat. Nah, seperti yang kita tahu, aset meningkat itu kan terjadi karena adanya beberapa transaksi. Misalnya yang pertama itu adanya kegiatan pendanaan dari investor maupun kreditur. Yaitu kemudian yang kedua ada laba dari kegiatan investasi, misalnya laba dari penjualan aset tetap. Kemudian yang ketiga, bisa aja aset itu meningkat karena ada perolehan hadiah dari pihak lain. Kemudian yang keempat, aset itu bisa juga meningkat ketika adanya revaluasi. Kemudian yang kelima, yaitu aset juga bisa meningkat ketika adanya kegiatan penyerahan produk atau jasa. Nah, menurut FASB, pengertian pendapatan sesuai dengan karakteristik yang pertama yaitu kenaikan aset adalah ketika jumlah rupiah yang datang yang diterima oleh perusahaan berasal dari penyerahan produk atau jasa. Nah, jumlah rupiah ini yang dikatakan sebagai pendapatan. Makanya dalam ciri-ciri kenaikan aset, konsep ini sering bisa dikatakan sebagai konsep aliran masuk, di mana artinya pendapatan sama dengan kenaikan aset. Kemudian yang kedua ada kegiatan operasi utama yang terus berlanjut. Nah, pengertian kegiatan operasi utama itu adalah kegiatan operasi yang dikerjakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan laba. Nah, itu yang disebut dengan kegiatan operasi utama perusahaan. Kemudian yang ketiga itu ada kegiatan operasi dan non-operasi. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kegiatan operasi itu kan kegiatan utama perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan laba. Nah, kegiatan non-operasi perusahaan itu artinya kegiatan sampingan yang menghasilkan uang masuk bagi perusahaan. Misalnya perusahaan A ini dia berinvestasi dengan membeli surat-surat berharga. Nah, suatu hari dia menjual surat-surat berharga ini dan dia mendapatkan laba. Nah, laba ini dari penjualan surat-surat berharga ini yang dikatakan sebagai pendapatan non operasi. Jadi berbeda dari kegiatan operasi tadi sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada penurunan kewajiban. Konsep penurunan kewajiban ini contohnya misalnya perusahaan A menerima pembayaran di muka dari customernya. Nah, ketika kita menerima pembayaran di muka ini, tapi kan kita sebenarnya belum mengerjakan pekerjaannya, kita belum menyerahkan produk maupun jasa. Nah, kan kita jurnalnya itu kas atau bank pada pendapatan diterima di muka. Nah, ketika kita telah menyerahkan produk atau jasa, otomatis kita bisa mengakui pendapatan ini. Jurnal kita otomatis kan berarti pendapatan diterima di muka yang tadi posisi kewajiban berkurang karena dia di debit pada pendapatan. Nah, ini artinya penurunan kewajiban, pendapatan sebagai penurunan kewajiban ini artinya di mana pendapatan itu bisa diakui ketika kewajiban tersebut turun, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, di mana pendapatan diterima di muka ini kan kita udah serahkan produknya ke customer kita. Nah, pendapatan diterima di muka ini kita taruh di posisi debit dan kemudian di kredit kita bisa akui pendapatan. Ini yang disebut sebagai pendapatan adalah penurunan dari kewajiban. Hai, saya Erika dan NPM 1742059. Jadi saya akan melanjuti penjelasannya, yaitu suatu entitas. Dalam konsep satuan usaha, ekuitas secara konseptual itu adalah utang perusahaan kepada pemilik. Jadi hubungan antar pemilik dengan perusahaan merupakan hubungan hutang dan piutang. Kondisi di mana ekuitas naik bersamaan dengan naiknya aset yang bersumber dari pendapatan. Jadi utang itu utang perusahaan ke pemilik juga naik.
Kemudian arti produk menurut Paton dan Littleton itu melalui konsep upaya dan capaian. Jadi pendapatan merupakan capaian dari upaya produktif perusahaan. Produk merupakan hasil dari kegiatan produktif. Maka bisa disimpulkan bahwa pendapatan terjadi bersamaan dengan atau selama kegiatan produktif tanpa harus menunggu kejadian atau saat penyerahan produk ke pelanggan. Jadi menganut konsep aliran keluar, menurut FASB itu pendapatan kenaikan aset harus berasal dari penyerahan produk dan jasa. Terus karena itu muncul dua aliran yang berkaitan dengan pendapatan, yaitu yang pertama aliran fisis atau penyerahan produk perusahaan, yaitu berupa pertama kegiatan memproduksi atau menjual produk, yang kedua objek, yaitu objeknya itu adalah produk fisis itu sendiri. Kemudian yang kedua aliran moneter atau pendapatan yang merupakan aliran masuk aset, yaitu berupa naiknya nilai aset perusahaan produksi atau penjualan produk ke pelanggan. Objeknya itu yaitu nominal aset atau produk yang dihasilkan atau dijual. Kemudian ada arti dari pertukaran. Arti dari pertukaran itu dengan konsep dasar penghargaan kesepakatan pendapatan yang dinyatakan sebesar jumlah rupiah penghargaan di mana besarnya sama dengan harga jual per satuan dikali dengan kuantitas yang terjual. Jadi kemudian ada maksud dari berbagai bentuk dan nama. Jadi pendapatan adalah konsep yang bersifat generik dan mencakupi semua pos dengan berbagai bentuk dan nama apapun. Jadi ada untung. Untung ini sebagai pendapatan, kata-kata kunci yang melekat pada pengertian untung adalah yang pertama, kenaikan ekuitas atau disebut juga dengan aset bersih, transaksi periferal atau insidental, selain itu yang berupa pendapatan atau investasi oleh pemilik. FASB ini merinci lebih jauh lanjut transaksi kejadian yang menimbulkan untung menjadi 4 sumber atau karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu periferal dan insidental, yaitu penjualan investasi dalam surat berharga, penjualan aset tetap, dan pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo. Kemudian transfer non timbal balik atau non reciprocal transfer, itu hadiah dan donasi bagi organisasi yang non-profit atau tidak mendapatkan keuntungan. Dan penerimaan ganti rugi pemenangan tuntutan perkara hukum. Kemudian sebagai karakteristik yang ketiga itu penahanan aset atau holding aset, yaitu kenaikan harga sekuritas investasi dan atau kenaikan nilai tukar valuta asing. Karakteristik yang terakhir faktor lingkungan, yaitu artinya ganti rugi asuransi musibah alam yang melebihi kos aset yang rusak. Kemudian ada teori pengakuan pendapatan. Pengakuan itu dimaksudnya adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Jadi pengertian atau definisi pendapatan itu harus dipisahkan dengan pengakuan pendapatan dan sebaliknya. Jadi oleh karena itu suatu jumlah yang memenuhi definisi pendapatan tidak langsung dicatat secara resmi sebagai pendapatan. Jadi pengakuan pendapatan secara konseptual itu harus memenuhi dua kriteria, yaitu kualitas keterukuran atau measurability itu yang berkaitan dengan masalah berapa jumlah rupiah produk. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua itu keterandalan atau reliability yang berkaitan dengan jumlah tersebut objektif dan dapat diuji kebenarannya. Lina dengan MPM 1742116. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Pembentukan pendapatan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul atau menjadi ada. Konsep pembentukan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan terbentuk, terhimpun, terhak bersamaan dengan dan melekat pada seluruh atau totalitas proses berlangsungnya operasi perusahaan dan bukan sebagai hasil dari transaksi tertentu.
Selanjutnya ada konsep pembentukan pendapatan dapat dilihat di gambar 8.2. Selanjutnya ada realisasi pendapatan. Dengan konsep realisasi pendapatan baru dapat dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen atau pembeli untuk membayar produk, baik produk yang telah selesai dan diserahkan ataupun belum dibuat sama sekali. Berdasarkan konsep realisasi, pendapatan sebenarnya terjadi akibat transaksi tertentu, yaitu transaksi penjualan atau kontrak. Jadi, sebelum transaksi atau kontrak tersebut terjadi, pendapatan dianggap belum terjadi atau belum terbentuk. Konsep realisasi atau pendekatan transaksi lebih menekankan pada kejadian atau event yang dapat menandai pengakuan pendapatan, yaitu yang pertama ada kepastian perubahan produk menjadi potensi jasa lain melalui proses penjualan yang sah atau semacamnya, misalnya seperti kontrak penjualan. Yang kedua ada penguatan atau validasi transaksi penjualan tersebut dengan diperolehnya aset lancar seperti kas, setara kas, ataupun piutang. Selanjutnya ada kriteria pendapatan. FASB mengajukan 2 kriteria pengakuan pendapatan dan untung yang keduanya harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Yang kedua ada terbentuk atau terhak. Pendapatan baru dapat diakui kalau dipenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama ada keterukunan nilai aset, yang kedua ada adanya suatu transaksi, yang ketiga ada proses penghimpunan secara substansial telah selesai. Selanjutnya ada pada saat kontrak penjualan. Bisa saja terjadi apabila perusahaan telah menandatangani kontrak penjualan dan bahkan sudah menerima kas untuk seluruh nilai kontrak, tetapi perusahaan belum mulai memproduksi barang. Titik A, pada titik ini pendapatan sudah terrealisasi tetapi belum terbentuk karena hanya satu kriteria yang dipenuhi. Pendapatan yang belum bisa diakui pada masa tersebut. Ada titik antara P dan T di mana pengakuan harus menunggu sampai proses penghimpunan cukup selesai, yaitu di tahap penjualan. Kemudian pembayaran di muka harus diakui sebagai kewajiban sampai barang atau jasa diserahkan kepada pembeli. Nama saya Jennifer, NPM saya 1742061. Selama proses produksi secara bertahap. Dalam industri tertentu, proses pembuatan produk itu memerlukan waktu yang cukup lama. Sebagai contoh, kita ambil industri konstruksi bangunan. Pembuatan produk biasanya itu dianggap atau diperlakukan sebagai proyek atau dilakukan atas dasar kontrak. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan pun dilakukan secara bertahap atau per periode akuntansi sejalan dengan kemajuan proses produksinya atau setelah produksi tersebut selesai dan diserahkan. Ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama adalah percentage of completion method. Yang kedua adalah completed contract method. Mengacu gambar 8.2, pengakuan pendapatan pun dilakukan secara bertahap di antara titik A dan P atau sekaligus di titik P. Dan kemudian karena pembuatan produk di atas dasar kontrak, tahap PT dan TP itu tidak relevan lagi dan pengakuan pendapatan dapat dilukiskan pada gambar 8.3. Pada gambar 8.3, apabila keseluruhan pendapatan diakui pada titik E bersamaan dengan penyerahan produk, maka kemungkinan akan terjadi ketidakseimbangan antara volume pendapatan dan kegiatan produksi antar tahun. Kemudian hal ini terjadi karena proyek-proyek tersebut tidak terjadi secara merata antara tahun dan nilai-nilai proyek tersebut tiap tahun tersebut sangat fluktuatif, sementara perusahaan menggunakan periode sebagai takaran pengukuran atau pelaporan laba. Untuk alternatif pemecahan masalah ini adalah penggunaan proyek atau angkatan produksi sebagai takaran dalam penentuan atau pelaporan laba, bukannya menggunakan periode waktu. Untuk metode-metode di atas makin didukung kelayakannya untuk kontrak-kontrak yang pembayarannya itu ditentukan melalui sistem cost plus, yaitu harga kontrak yang akhirnya dibayar adalah sebesar total cost ditambah dengan presentase tertentu dari total cost tersebut. Kemudian ada akresi. Berkaitan dengan pengakuan pendapatan sebagai fungsi kegiatan produksi adalah masalah akresi atau accretion, yaitu pertambahan nilai akibat pertumbuhan fisis atau proses alamiah. Dari definisi,
Akresi itu memenuhi pengertian pendapatan karena aset telah bertambah dan banyaknya tambahan fisik tersebut dapat ditentukan secara objektif. Kemudian ada apresiasi. Mirip dengan akresi adalah apa yang disebut apresiasi atau appreciation, yaitu selisih nilai wajar pasar aset perusahaan dengan cost atau nilai buku aset terdepresiasi. Dibanding akresi, apresiasi kurang memenuhi pengertian pendapatan karena tidak berkaitan langsung dengan operasi perusahaan, tetapi lebih berkaitan dengan kondisi pasar. Apresiasi itu bukan merupakan transaksi dan apresiasi bersifat tidak objektif. Kemudian ada penghematan kos. Dua pos yang bersangkutan dengan proses pembelian yang sering dianggap sebagai pendapatan, yaitu potongan pembelian dan pembelian dengan harga murah atau pembelian beruntung. Potongan pembelian tidak memenuhi definisi pendapatan karena berkaitan dengan proses pembelian, yaitu proses pemerolehan aset pada tingkat awal atau pengukuran. Oleh karena itu, mengakui pendapatan pada tingkat ini sama saja dengan mengantisipasi pendapatan. Kemudian pada saat produksi selesai. Ini berarti pendapatan diakui di titik P dalam gambar 8.2 yang merupakan akhir tahap produksi. Kalau sudah ada kontrak penjualan sebelumnya, tidak ada masalah dengan pengakuan pada saat produk selesai. Karena pendapatan sudah terrealisasi dan pada saat produk selesai, pendapatan secara substansial sudah terbentuk. Pengakuan semacam ini setara dengan pengakuan pendapatan dengan metode kontrak selesai. Lalu bagian D ialah pada saat penjualan. Penjualan adalah saat yang paling kritis di perusahaan yang bergerak di dalam bidang produksi atau perdagangan barang-barang. Karena pada saat penjualan adalah di mana uang sangat berharga dan kegiatan penjualan puncak dari segala kegiatan yang ada di perusahaan. Atau kata lainnya adalah tujuan akhir dari upaya suatu perusahaan. Akan tetapi, tetap ada masalah yang timbul dari penjualan tersebut, di antaranya kegiatan administratif, perbaikan barang, dan penggantian barang yang rusak dengan kemungkinan barang dikembalikan. Dari sebagian masalah di atas, ada beberapa cara untuk mengatasi hal-hal tersebut. Nama saya Vendrawati Susiana. Saya akan membahas yang pertama itu kembalian dan potongan tunai. Mengembalikan barang yang rusak dicatat dengan balik jurnal yang telah dibuat saat penjualan dengan total jumlah rupiah yang kembali. Sama juga dengan akun-akun kontra lainnya yang berhubungan dengan pengembalian dicatat serupa. Ada juga pembuatan perjanjian dengan pembeli, contohnya dengan membuat kontrak tentang pengembalian barang dalam periode tertentu seperti pengenalan pada barang baru. Sedangkan potongan tunai adalah potongan yang ditawarkan penjual pada saat terma, contohnya 2/10 N/30. Potongan tunai juga tidak menghalangi adanya pengakuan pada suatu pendapatan. Syarat pendapatan dapat diakui pada saat perusahaan menjual produk yang dapat dikembalikan menurut FASB. Yang pertama itu harga jual cukup pasti atau dapat ditentukan pada tanggal penjualan. Yang kedua, pembeli sudah membayar kepada penjual atau sudah memenuhi kewajibannya. Yang ketiga itu kewajiban membayar oleh pembeli tidak berubah ketika terjadi pencurian atau kerusakan produk. Yang keempat, pembeli benar-benar ada secara substantif. Yang kelima, penjual tidak mempunyai kewajiban yang material untuk melakukan tindakan masa datang menjadikan pembeli mampu menjual produk yang bersangkutan. Yang terakhir itu jumlah rupiah kembalikan dapat ditaksir secara layak. Yang kedua itu kos purna jual. Jika kos purna jual dipilih sebagai cara yang tepat, prosedur yang akan digunakan adalah dengan mendebit jumlah rupiah kos kegiatan dan mengkredit jumlah rupiah yang sama dalam akun cadangan penyesuaian akhir tahun. Yang ketiga itu kerugian piutang. Piutang bukan menjadi bukti yang pas untuk realisasi pendapatan dikarenakan piutang bukan sebagai alat pembayaran yang pas untuk mengukur pendapatan. Intinya itu, piutang tidak diakui untuk mengukur berapa pendapatan yang pasti ada dikarenakan juga ada faktor dalam kerugian piutang. Kerugian piutang dapat dicegah dengan membentuk cadangan kerugian piutang seperti yang dijelaskan pada kos purna jual.
Yang keempat itu transaksi penjualan. Transaksi penjualan adalah transaksi pertukaran aset secara aktual, bukan transaksi kontrak itu sendiri. Penjualan dikatakan sudah terjadi jika produk dan kontrak penjualan telah ditransfer ke pembeli dan penjual sudah mendapatkan imbalannya. Martina, berikutnya ketentuan dalam mengakui pendapatan dalam penyerahan barang terdapat dalam PSAK nomor 23, yaitu pertama, perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Lalu yang kedua, perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Lalu ketiga, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Nah, keempat, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubung dengan transaksi akan mengalir ke perusahaan tersebut. Lalu terakhir, biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubung dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Berikutnya, pengakuan dasar saat kas terkumpul adalah saat adanya penyerahan barang dan menerima uang pada periode tersebut. Lalu dalam pengakuan penjualan jasa dibagi menjadi dua, yaitu pertama, jasa dikonsumsi dalam jangka pendek. Jadi penerimaan kas dan jasa ini dalam arti pelanggan telah menerima jasa tersebut secara langsung dan membayarnya pada saat itu juga. Contohnya seperti perusahaan angkutan dan bioskop. Lalu yang kedua, jasa dikonsumsi dalam jangka panjang. Penerimaan kas dalam jangka panjang ini mempunyai kontrak yang cukup lama dan pendapatan diakui pada saat penyerahan jasa atau saat penerimaan kas. Contohnya seperti perusahaan penyewa ruangan atau gedung. Berikutnya ada 3 pertimbangan dalam kas pendapatan, yaitu pertama, seluruh atau sebagian piutang yang ditimbul bukan merupakan aset yang mempunyai daya beli murni atau dapat dibelanjakan. Lalu yang kedua, makin lama jangka waktu untuk mengangsur, makin besar kemungkinan piutang tidak akan tertagih. Lalu kemudian, kas purna jual, terutama kos penagihan dan pengumpulan piutang biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan kos purna jurnal untuk penjualan kredit biasa atau jangka pendek. Berikutnya, pengakuan pendapatan dengan dasar kas kurang didukung dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama ada piutang yang masuk karena jasa dan barang mempunyai kedudukan yang sama. Lalu kedua, belum tentu pelunasan piutang perusahaan jasa lebih merugikan dari perusahaan dagang. Akan tetapi, jika perusahaan jasa berada di posisi ketika ada suatu pelanggan yang ingin tidak jadi dalam transaksi tersebut, perusahaan jasa tersebut tidak dapat mengembalikannya. Tetapi untuk penjualan barang dapat dikembalikan. Nah, berikutnya dalam hal pembayaran diterima di muka sudah tidak ada risiko kerugian piutang. Namun tidak berarti bahwa pendapatan sudah dapat diakui. Agar tidak terjadi penyajian yang salah, maka pengakuan pendapatan atas dasar penyerahan jasa menjadi pengakuan yang lebih unggul. Nama saya Erika Fernando. Saya akan melanjutkan presentasi Martina tadi. Sekarang pada bagian nomor 5, yaitu prosedur akuntansi dasar kas. Menurut Patton dan Littleton, penggambaran prosedur akuntansi untuk mencapai penandingan yang tepat ada 4, yaitu pada bagian A, kontrak penjualan angsuran dan pengiriman seluruh barang perusahaan. Jadi di debitnya itu pengiriman barang dasar kas 60 juta dan pada bagian kredit sediaan barang dagangan sebesar 60 juta. Lalu pada bagian B, perusahaan menerima uang muka atau angsuran. Pada bagian debit, yaitu kas sebesar 5 juta dan pada bagian kredit penjualan dasar kas sebesar 5 juta. Lalu pada bagian C, nilai kontrak penjualan angsuran sebesar 100 juta dan kas yang diterima suatu periode sebesar 40 juta 40%. Jadi pada bagian debit, kos barang terjual dasar kas sebesar 24 juta. 24 jutanya itu didapat dari 40% dikali 60 juta tadi. Lalu pada bagian kredit, pengiriman barang dasar kas sebesar 24 juta. Lalu D, pada akhir periode, kas dan penjualan sudah diterima, tetapi barang belum dikirim. Maka kos barang harus ditaksir dan ditambahkan ke kos barang terjual dasar kas. Pada akhir periode, perusahaan menerima angsuran sebesar 20 juta, tetapi barang
dengan kos taksiran sebesar 12 juta belum dikirim. Jadi, pada bagian debit, kos barang terjual dasar kas sebesar 12 juta dan pada bagian kredit, utang pengiriman barang dasar kas sebesar 12 juta. Lalu nomor 6, biaya admin dan penjualan. Pengakuan pendapatan dari biaya administrasi dan penjualan adalah ketika kos penerimaan kas sudah diterima dan biaya-biaya lain yang diperkirakan akan menghasilkan pendapatan lainnya. Tetapi kos biaya admin dan penjualan tetap akan dibebankan ke pendapatan biaya. Jika penjualan dipecah dan diakui menjadi sudah diterima dan belum diterima oleh kos pendapatan penjualan tersebut, juga harus dipecah dan dibebankan secara proporsional. Lalu nomor 7, saat pengakuan penjualan jasa. Sulit menentukan kriteria realisasi dengan mengenali kejadian atau kegiatan yang menandai bahwa penyerahan jasa telah terjadi dan selesai. Contohnya, pada perusahaan transport, rekreasi, rumah makan, telepon, hotel, persewaan gedung, dan usaha-usaha lainnya. Biaya kos dan langsung terbayar pada saat itu juga, sesaat setelah penjualan jasa sudah diterima seperti yang sudah dijelaskan pada jasa jangka pendek dan jangka panjang. Lalu, nomor 8, ada pedoman umum pengakuan pendapatan. Pada bagian A, yaitu kriteria terbentuk dan terrealisasi biasanya dipenuhi pada saat produk atau barang dagang diserahkan atau jasa diberikan ke konsumen. B. Kontrak penjualan atau penerimaan kas mendahului produksi dan pengiriman. Pendapatan dapat diakui pada saat diterima dan pengiriman. C. Jika produk dikontrak sebelum diproduksi, pendapatan dapat diakui secara bertahap dengan metode presentasi penyelesaian pada sudah terbentuk. D. Jasa diberikan atau hak untuk menggunakan aset berlangsung secara terus-menerus selama satu periode dengan kontrak harga yang pasti. Pendapatan dapat diakui bersamaan dengan berjalannya waktu. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan ke Maria. Nama saya Maria Priska, BRDS, NPM 1442104. Saya akan melanjutkan video presentasi sebelumnya, lanjutan dari pedoman umum pengakuan pendapatan. Yang kelima, itu ada produk atau aset lain dapat segera terrealisasi karena dapat dijual dengan harga yang cukup pasti tanpa biaya tambahan yang berarti. Pendapatan dan beberapa untung atau rugi dapat diakui pada saat selesainya produk atau pada saat harga aset tersebut berubah. Yang keenam, produk jasa atau aset lain ditukarkan dengan aset non-moneter yang tidak segera dapat dikonversi menjadi kas, pendapatan atau untung dan rugi dapat diakui pada saat transaksi telah selesai. Yang berikutnya, ketertagihan aset yang diterima untuk produk, jasa atau aset lain meragukan pendapatan dapat diakui atas dasar kas yang terkumpul. Kemudian yang 9 itu ada prosedur pengakuan. Prosedur pengakuannya itu dalam kaidah pengakuan ada pertama pada saat kontrak penjualan, dalam kegiatan internal yang terlibat itu penandatanganan kontrak atau penerimaan uang muka atau kegiatan produksi internal yang belum terjadi. Dalam kegiatan pemicu dan bukti pengakuan, pendapatan belum diakui, surat kontrak dan penerimaan bukti setor bank sebagai dasar pencatatan uang muka. Yang kedua, selama proses produksi secara bertahap sudah ada kontrak penjualan. Kalau dalam kegiatan internal yang terlibat, penggunaan bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead, pembayaran biaya administrasi dan pemasaran, penagihan atau billing, penyesuaian akhir tahun. Kalau dalam kegiatan pemicu dan bukti pengakuannya, penyiapan dan pengiriman surat penagihan, penyesuaian akhir tahun atas dasar catatan akumulasi kas. Yang ketiga,
dalam kaidah pengakuan ada pada saat produksi selesai sudah ada kontrak penjualan atau order pembelian atau belum. Kalau dalam kegiatan internal yang terlibat, pemindahan barang jadi dari pabrik ke gudang, penyesuaian akhir tahun. Dalam kegiatan pemicu dan bukti pengakuan belum ada kontrak. Yang pertama penyerahan barang ke bagian gudang disertai nota penerimaan, atau yang kedua penyesuaian akhir tahun. Syarat cukup pasti terrealisasi harus dipenuhi. Sudah ada kontrak penyerahan barang ke bagian gudang disertai nota penerimaan dan surat kontrak atau order pembelian. Yang keempat, dalam kaidah pengakuan pada saat penjualan itu ada dalam kegiatan internal yang terlibat penerimaan order pembelian, penerimaan uang muka, pengiriman barang langsung atau melalui ekspedisi, penyiapan atau pengiriman faktur penjualan, penerimaan nota terima barang dari pembeli. Kalau dalam kegiatan pemicu dan bukti pengakuannya, pengiriman barang disertai pengiriman faktur sesuai syarat FOB shipping point atau FOB destination. Penerimaan nota terima barang didukung faktur dan order pembelian atau penjualan. Kemudian yang terakhir dalam kaidah pengakuan, pada saat kas terkumpul atau sudah ada kontrak dan barang telah dikirim, dalam kegiatan internal yang terlibat itu pengiriman surat tagihan angsuran, penerimaan kas atau alat pembayaran lain atau transfer via bank, penyesuaian akhir tahun, dan dalam kegiatan pemicu dan bukti pengakuannya, penerimaan kas didukung nota pembayaran atau remittance advice atau bukti transfer, penyesuaian akhir tahun atas dasar catatan kas yang terkumpul sampai akhir periode. Kemudian yang ke-10 ada penyajian. Masalah yang berkaitan dengan penyajian pendapatan adalah pemisahan antara pendapatan dan untung dan pemisahan berbagai sifat untung menjadi pos biasa atau luar biasa dan cara menuangkannya dalam statement laba rugi. Kemudian ada kesimpulan, yaitu teori tentang pendapatan menyangkut masalah definisi pengakuan saat pengakuan dan prosedur pengakuan. Pendapatan dapat didefinisikan dari beberapa konsep. Dengan konsep aliran masuk, pendapatan adalah kenaikan aset. Dari konsep aliran keluar, pendapatan adalah penyerahan produk yang diukur atas dasar penghargaan produk tersebut. Intinya, pendapatan adalah produk perusahaan sebagai hasil dari upaya produktif. Bedanya pendapatan dan untung adalah ditunjukkan untuk kepentingan pengungkapan atas dasar sumber pendapatan, bukan untuk membedakan esensi keduanya sebagai pendapatan. Untuk diakui, pendapatan harus terrealisasi dan terbentuk. Pendapatan terbentuk dengan adanya kegiatan dari suatu perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Pendapatan terrealisasi dengan adanya perubahan bentuk produk menjadi kas atau aset lain melalui transaksi pertukaran. Pengakuan pada saat kontrak atas dasar kemajuan produksi, pada saat produksi selesai, dan pada saat kas terkumpul merupakan penyimpangan dari pengakuan standar atas dasar penjualan. Apabila periode pelunasan cukup lama, maka akan terjadi biaya yang cukup besar setelah penyerahan barang. Kemudian akresi, pertambahan nilai akibat pertumbuhan fisik atau alamiah. Apresiasi, selisih nilai pasar wajar aset wajar dengan kos. Perbedaannya itu apresiasi berlaku untuk semua jenis aset maupun produk. Kenaikan aset tidak berpengaruh ke produk dan tidak berpengaruh ke perusahaan. Sekian
presentasi kelompok 3 teori akuntansi. Sekian dan terima kasih.